Selamat pagi Pak Imam Nuryanto, selaku dosen pengampu manajemen operasional. Perkenalkan, nama saya Dia Lestari dengan NIM B11 2022 07678. Di sini saya akan memberikan presentasi mengenai laporan penelitian saya dengan modul Project Management, Linear Programming, dan POK untuk produknya karya di PT Triangle Motorindo Semarang. Jadi pertama-tama perlu kita ketahui lokasi saya survei itu ada di PT Triangle Motorindo atau biasa kita lebih familiar dengan nama VR Motor yang berlokasi di kawasan industri Bukit Semarang Baru atau biasa kita sebut dengan BSB, Blok A5 nomor 9 Jatibarang Mijen Semarang. Pertama-tama kita ketahui dulu tentang company profile dari VR Motor ini. VR Motor ini berdiri sejak tahun 2000 dan PT Triangle Motorindo ini menjadi prinsipal dari merek VR Motor Indonesia yang hadir dengan tekad untuk menjadi salah satu produsen sepeda motor roda 2 dan motor niaga terbesar di Indonesia. Hal ini dibuktikan oleh perusahaan dengan komitmen perusahaan yang selalu memproduksi sepeda motor VR dengan mutu tinggi dan harga yang terjangkau kepada masyarakat Indonesia. Hingga saat ini, VR memiliki produk komersial, e-motor, dan e-bike, dan juga motor off-road. PT Triangle Motorindo telah mampu memproduksi sepeda motor dan motor niaga dengan kapasitas produksi hingga 1000 unit per hari, sehingga menjadikannya sebagai salah satu pabrik otomotif terbesar yang ada di Indonesia. Tidak hanya itu, perusahaan juga terus meningkatkan hilirisasi industri komponen dalam negeri untuk menjadi bagian dari rantai pasok VR. Ini list produk-produk VR untuk saat ini. Yang pertama dari motor karya itu ada New Karya Beat, New Karya 150RN, New Karya 150RLN, New Karya 200N, New Karya 200LN, dan yang terakhir ada Karya 300NN. Lalu untuk motor trail, VR ini memiliki New Cross X 150, Cross X 100 MT, dan Cross X 70 MT. Lalu untuk motor listrik, saat ini VR mempunyai produk New Q1L, N1, N2, EV1, dan NX. Lalu untuk sepeda listrik yang sedang marak saat ini, VR itu memiliki produk U1, Uno, V2, Akasa 1, A2, Caraka, C2, U3, Uno 3, Akasa 3, V3, C3, C3X, ER1, Uno 4, dan yang terakhir ada X4. Lalu untuk ATV, VR juga memiliki beberapa produk, yaitu ATV 100 SP, ATV 110 UT, ATV 150 UT, dan ATV 200 RZM. Di sini saya akan memfokuskan penelitian saya pada produk motor karya. Ini ada yang paling depan ini yang biasa kita lihat di jalan, yang motornya roda 3. Saya akan memfokuskan penelitian saya pada produk itu. Lalu modul penelitian saya ini ada 3. Yang pertama project management. Project management ini saya pakai karena project management ini dapat memastikan bahwa proyek itu bisa diselesaikan dengan tepat waktu, sesuai dengan anggaran, dan dengan kualitas yang sesuai dengan harapan. Lalu yang kedua, saya memakai modul linear programming, karena dengan modul linear programming ini dapat menemukan solusi terbaik seperti maksimisasi atau minimalisasi untuk fungsi objektif dengan mempertimbangkan batasan-batasan yang ada. Lalu yang terakhir, saya menggunakan POK karena ini adalah perusahaan manufaktur, dan POK ini untuk menghitung jumlah unit optimal yang harus dipesan ataupun diproduksi dalam satu kali pemesanan, dengan mempertimbangkan permintaan, biaya pemesanan, dan biaya penyimpanannya. Nah, ini yang pertama, itu ada project management. Datanya ini untuk 100 unit karya dan ada waktu optimis, realistis, dan pesimisnya dalam satuan jam. Jadi aktivitasnya ini kita bagi menjadi 6, A sampai F. Yang pertama itu ada bongkaran. Dari bongkaran ini ada aktivitas pendahulunya dengan waktu optimisnya 1,7 jam, waktu realistisnya 2 jam, dan waktu pesimisnya 2,5 jam. Lalu
kita masuk aktivitas kedua atau aktivitas B, itu adalah pengudangan dengan aktivitas pendahulunya bongkaran yang aktivitas A dengan waktu optimis 6,3 jam, waktu realistisnya 7,5 jam, dan waktu pesimisnya adalah 9,4 jam. Lalu yang ketiga ada proses welding. Proses welding ini harus melalui proses A dan B, yaitu bongkaran dan gudang, dengan waktu optimis 7,5 jam, waktu realistisnya 8,3 jam, dan waktu pesimisnya hingga 10,7 jam. Lalu proses yang keempat ada proses painting. Proses painting ini merupakan aktivitas D dan harus melalui proses A dan B, yaitu bongkaran dan gudang, dengan waktu optimis 6,8 jam, waktu realistis 7,5 jam, dan waktu pesimisnya 8,3 jam. Lalu selanjutnya ada aktivitas E atau aktivitas kelima, yaitu aktivitas assembly. Assembly ini harus melalui welding dan painting atau aktivitas C dan D dengan waktu optimis 6 jam, waktu realistisnya 7,1 jam, dan waktu pesimisnya 8,8 jam. Lalu yang terakhir ini ada aktivitas unit jadi atau aktivitas F. Aktivitas F ini harus sudah melalui aktivitas assembly atau aktivitas E dengan waktu optimis 6,3 jam, waktu realistisnya itu 7,5 jam, dan waktu pesimisnya 9,4 jam. Ini untuk perhitungan secara manualnya, jadi kita harus mencari TE, variance, standard deviation, total critical activities, dan akar totalnya. TE ini didapat dari A plus 4M di plus B dibagi dengan 6. Lalu variance didapat dari B min A per 6 dipangkatkan 2. Lalu standard deviation kita bisa dapat dari akar dari variance, dan total critical activities itu merupakan jumlah variance yang ada di jalur kritis atau total variance yang pada jalur kritisnya itu maksudnya tidak terjadi slack atau waktu senggangnya, jadi benar-benar waktunya itu tergunakan secara optimal. Lalu yang terakhir ada akar total. Akar total ini didapat dari akar dari total critical activities. Perhitungannya seperti ini. Lalu ini adalah selanjutnya perhitungan dengan menggunakan Form for Windows. Activity time-nya adalah 33,03 jam dengan standard deviation sebesar 1,03. Di sini jalur kritisnya itu adalah A, B, C, E, dan F karena pada aktivitas D mengalami slack sebesar 1,05. Seharusnya slack itu sebesar 0, jadi tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Lalu untuk total of critical activities itu sebesar 1,05 dari penjumlahan seluruh variance yang ada di jalur kritis. Jadi 0,02, 0,27, 0,28, 0,22 dan 0,27 itu dijumlahkan. Tidak ikut menjumlahkan 0,06 karena 0,06 atau aktivitas D tidak berada pada jalur kritis. Ini untuk grafiknya. Jadi grafiknya itu A ke B ke C ke E dan ke F karena terjadi slack pada proses D. Lalu untuk yang kedua ada modul linear programming. Untuk linear programming ini saya membandingkan dua produk, yaitu karya 150 Rn dan karya 300 Nn dengan waktu produksi per unit dalam jam ini satuannya, dan kapasitas maksimal untuk setiap produksi itu tiap harinya adalah 7,5 jam. Kontribusi laba masing-masing unit itu sama sebesar 1 juta. Jadi untuk karya 150 Rn itu harus melalui welding selama 0,08 jam. Untuk karya 300 Nn harus melalui welding selama 0,18 jam dengan kapasitas maksimum pada hari itu di welding adalah 7,5 jam. Lalu karya 150 Rn harus melalui painting selama 0,08 jam karena
300 nn harus melalui painting selama 0,08 jam dengan kapasitas maksimal painting satu harinya adalah 7,5 jam. Lalu karya 150 Rn harus melalui proses engine selama 0,07 jam, dan karya 300 Nn pun harus melalui proses engine selama 0,07 jam dengan kapasitas maksimal engine satu harinya adalah 7,5 jam. Lalu karya 150 Rn harus melalui proses assembly atau SC selama 0,07 jam, sedangkan karya 300 Nn harus melalui proses assembly selama 0,11 jam dengan kapasitas maksimal assembly satu harinya adalah 7,5 jam. Kontribusi laba keduanya sama-sama 1 juta. Lalu untuk hitungan manualnya didapatkan fungsi batasan ada 4. Yang pertama itu 0,08 K 150 Rn plus 0,18 K 300 Nn kurang dari sama dengan 7,5. Yang kedua 0,08 K 150 Rn ditambah dengan 0,08 K 300 Nn kurang dari sama dengan 7,5. Yang ketiga ada 0,07 K 150 Rn plus 0,07 K 300 Nn kurang dari sama dengan 7,5. Dan yang keempat ada 0,07 K 150 Rn plus 0,11 K 300 Nn kurang dari sama dengan 7,5. Lalu untuk Cmax atau laba maksimumnya itu ada di 1 juta K 150 Rn plus 1 juta K 300 Nn. Nah, untuk perhitungan labanya juga ada 4. Yang pertama 1 juta dikali 0 ditambah 1 juta dikali 0 hasilnya adalah 0. Yang kedua 1 juta dikali 0 ditambah 1 juta dikali 11,53 yang hasilnya 11.530.000. Yang ketiga 1 juta dikali 85,55 ditambahkan dengan 1 juta dikali 3,64 yang hasilnya adalah 190.000. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah 1 juta dikali 0 ditambah dengan 1 juta dikali 93,75 yang hasilnya adalah 93.750.000. Karena di sini kita mencari Cmax atau laba maksimum, jadi pilihan kita jatuh kepada pilihan yang keempat, yaitu memproduksi 93 unit untuk karya 150 Rn dan memproduksi 0 unit untuk karya 300 Nn dengan total perolehan laba sebesar 93.750.000. Lalu ini untuk perhitungan dari POM for Windows. Jadi solusinya adalah kita memproduksi 150 karya dan kita memproduksi 93,75 karya 150 Rn dan memproduksi 0 unit karya 300 Nn dengan laba maksimumnya adalah 93.750.000. Ini untuk grafiknya ditujukan di sini kalau laba maksimumnya ada di perhitungan yang ini tadi. Jadi kita memproduksi 150 kita memproduksi karya 150 Rn sebanyak 93,75 unit dan memproduksi karya 300 Nn sebanyak 0 unit. Lalu kita masuk ke modul yang ketiga, yaitu Production Order Quantity atau biasa kita sebut dengan POQ. Ini untuk datanya. Ini adalah data untuk produk karya secara keseluruhan, jadi semua jenis produk karya dalam jangka waktu 1 tahun. Jadi untuk setup cost untuk produk karya itu sebesar 15 juta, demand-nya per tahun ada 20.000, lalu holding cost per unitnya ada 1 juta, lalu production setiap harinya itu 120 unit, dan days per year atau hari kerja efektif dari perusahaan ini adalah 140 hari kerja. Ini perhitungan secara manualnya. Jadi untuk menghitung POQ, IMAX, Average Inventory, Production Runs, ASC, AHC, dan TC ini dihitung secara manual dengan cara POQ itu didapat dari akar 2 kali D
akar 2 kali D kali S di per H kurangi 1 minus D per P. Hasilnya adalah 1897,37. Lalu Imax dapat dari Q dikali 1 min D per P yang hasilnya adalah 316,23. Lalu average inventory itu didapat dari Imax dibagi 2 yang hasilnya adalah 158,11. Lalu production runs itu didapat dari D per Q atau demand per year-nya dibagi dengan Q atau POQ yang hasilnya adalah 10,54. Lalu ASC atau annual setup cost itu dapat dari S dikali D per Q yang hasilnya adalah 158.113.883,01. Lalu AHC itu didapat dari H dikali 1 min D per P dikali dengan Q bagi 2 yang hasilnya sama dengan ASC yaitu 158.113.883,01. Lalu TC didapat dari ASC ditambah dengan AHC yang hasilnya adalah 316.227.766,02. Untuk perhitungan secara manualnya, ini adalah perhitungan secara aplikasi dengan POM for Windows. Jadi di sini demand rate-nya adalah 20.000, setup atau ordering cost-nya adalah 15 juta, holding cost-nya adalah 1 juta, daily production rate-nya 100, days per year-nya 240, daily demand rate-nya ini otomatis yaitu 83,33. Akhirnya ditemukan optimal production quantity-nya sebesar 1897,37. Lalu Imax-nya sebesar 316,23, average inventory-nya sebesar 158,11, production runs per period-nya itu 10,54, annual setup cost-nya sebesar 113.900 rupiah, annual holding cost-nya sebesar 113.900 rupiah. Lalu total cost-nya sebesar 316.227.700 rupiah. Ini untuk grafiknya. Dari grafik ini terlihat bahwa semakin banyak production atau semakin banyak quantity-nya itu setup cost-nya semakin rendah, melandai terlihat di grafik ini, tapi holding cost-nya itu melonjak dengan drastis. Titik temunya ada di angka cost sebesar 316.227.700 dengan quantity sebesar 187,37. Yang jadi yang paling bawah ini bisa terlihat adalah setup cost-nya, yang tengah holding cost, dan yang paling atas yang biru itu adalah total cost. Total cost dapat dari setup cost tambah dengan holding cost. Lalu kesimpulan dapat saya ambil setelah saya melakukan perhitungan dan analisis dengan 3 modul ini. Yang pertama itu dari project management. Jadi untuk project management, dari aktivitas yang dilakukan oleh PT Triangle Motorindo, ini diketahui bahwa ada terjadi slack atau waktu senggang pada aktivitas D yang merupakan aktivitas painting dengan besaran slacknya itu 1,05 yang harus diminimalkan oleh perusahaan dengan melakukan pengurangan waktu pada aktivitas tersebut supaya produksi produk karya pada perusahaan dapat dilakukan dengan optimal dengan waktu yang lebih singkat, karena pada prosesnya ada pun terbatasan waktu. Lalu yang kedua, modul yang kedua itu ada linear programming. Kalau dari linear programming bila dilihat dari waktu yang diperlukan untuk tiap aktivitas yang dilalui kedua tipe produk, yaitu karya 150 Rn dan karya 300 Nn, dengan pertimbangan pula mengenai waktu maksimum tiap proses dan kontribusi laba yang dapat dihasilkan oleh produk, didapatkan sebuah kesimpulan bahwa PT Triangle Motorindo harus memproduksi karya 150 Rn sebanyak 93,75 unit dan karya 300 Nn sebanyak 0 unit dengan laba maksimumnya sebesar 93.750.000. Lalu untuk modul yang terakhir ada POQ. Untuk
hasil analisis produk karya PT Triangle Motorindo, kalau ditinjau dari segi production order quantity atau POQ ini ditemukan bahwa nilai optimal production quantity-nya itu ada di angka 1897,37 unit dengan maximum inventory level di angka 316,23 unit, dan total cost yang diperlukan itu sebesar 316.227.700. Lalu dari grafik ini dapat dilihat bahwa semakin banyak quantity yang diproduksi, angka setup cost-nya ini mengalami penurunan atau lebih murah dibanding kalau kita produksi dengan angka yang sedikit. Tetapi holding cost ini mengalami perbedaan karena ada peningkatan cost apabila produksinya itu semakin banyak. Perusahaan ini harus bisa mengontrol holding cost-nya agar tercipta total cost yang lebih rendah daripada saat ini. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum.